Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, penulisan Al-Quran itu ada sedikit perbedaan dibanding dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya. Kalau dalam penulisan bahasa Arab secara umum itu ada yang dinamakan dengan rasm imla'i. Nah, kalau penulisan Al-Quran itu ada yang dinamakan dengan rasm Utsmani. Jadi rasm Utsmani ini adalah kaidah penulisan Al-Quran yang mana ada perbedaan dibanding dengan rasm imla'i pada umumnya. Ada 6 kaidah rasm Utsmani, yakni ada hadzaf, ada ziyadah, kemudian ada badal, ada hamzah, ada fasol dan wasol, dan yang terakhir adalah ma fihi qiraatani. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama ada hadzaf atau membuang. Yang dimaksud hadzaf di sini adalah dalam penulisan Al-Quran itu dihilangkan, sedangkan dalam penulisan bahasa Arab secara umumnya itu ada huruf yang dibuang diantaranya alif, waw, ya, lam, dan nun. Contoh alif yang dibuang, al-kitabu. Nah, kalau dalam penulisan bahasa Arab seperti yang di kiri, sedangkan kalau dalam Al-Quran itu seperti yang kanannya. Contoh yang lainnya, anzalnahu. Nah, kalau dalam penulisan Al-Quran itu na-nya itu tidak ada alifnya, sedangkan kalau penulisan bahasa Arab biasa itu ada alifnya, anzalnahu ada alifnya. Kemudian contoh waw yang dibuang, al-ghawuna. Nah, kalau di penulisan Al-Quran wu-nya itu wawunya cuma satu, sedangkan kalau dalam penulisan biasa al-ghawuna seperti yang kiri ini, artinya wawunya ada dua. Contoh ya yang dibuang, waliyadin. Nah, ini harusnya waliyadini. Ni-nya ini ada wawunya, tetapi dalam Al-Quran itu dihilangkan. Walaupun dihilangkan maknanya tetap sama ya. Dini artinya agamaku, sehingga waliyadini walaupun tidak ada ya-nya artinya bagiku agamaku gitu ya. Contoh lam yang dibuang, wal-laili. Nah, lamnya kan cuma satu, sedangkan dalam penulisan bahasa Arab biasa kalau wal-lail itu ada dua lamnya. Ada alif lam yang ta'rif gitu ya, kemudian ada lam yang biasa. Contoh nun yang dibuang, lam naku, asalnya lam nakun, ada nunnya, kemudian dibuang sehingga menjadi lam naku. Yang kedua, kaidah dari rasm Utsmani ada ziyadah. Ziyadah artinya menambah. Nah, yang dimaksud menambah di sini adalah menambahkan huruf yang mana kalau dalam penulisan imla itu tidak ada, sedangkan di Al-Quran itu ada. Di antara huruf-huruf yang ditambahkan ada alif, waw, ya, dan ha. Contoh penambahan alif, la'adzbahannahu. Nah, di sini ada alif tambahannya, la'adzbahannahu. Nah, harusnya kan la'adzbahannahu ini tidak ada alifnya setelah hamzah, sedangkan di penulisan Al-Quran ada alifnya. Contoh penambahan waw, saurikum. Nah, kalau di Al-Quran u-nya ini ada waw-nya, walaupun ini tidak memengaruhi bacaannya, artinya tidak dimadkan. Nah, kalau penulisan biasa kan gak ada waw-nya ya, saurikum. Sedangkan di Al-Quran cara nulisnya gini, saurikum ada waw setelah hamzah. Contoh penambahan waw, biaidin. Ini ya-nya ada dua loh ya, ada dua, biaidin. Nah, sedangkan kalau dalam penulisan biasa itu biaidin ya-nya cuma satu, sedangkan di Al-Quran penulisannya ada dua.
Contoh penambahan ha. Mahiyah. Ini asalnya mahiyah. Ditambahkan ha lagi ya. Jadi mahiyah artinya tetap sama ya. Apa itu dia gitu ya. Hiya dia gitu, domir. Sedangkan di Al-Quran ada yang ditulisnya pakai ha lagi ya. Mahiyah. Yang ketiga ada kaidah badal atau mengganti. Nah, dalam Rasm Utsmani, badal adalah mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Di antaranya, mengganti alif dengan waw. Contohnya, as-sholatu. Nah, ini kalau dalam imlanya itu kan pakai alif ya. Sedangkan dalam penulisan Al-Quran pakai waw. As-sholatu itu pakai waw. Dalam penulisan imlanya pakai alif. Kemudian mengganti alif dengan di sini ya-nya ya maksuroh. Contoh ad-duha. Nih harusnya pakai alif yang lurus, tetapi di sini pakai yang ya maksuroh. Mengganti tak marbutoh dengan tak maftuha. Contohnya kata rohmata, rohmata. Ini kan kalau rohmah itu kan pakai tak marbutoh ya. Tapi di Al-Quran ada yang ditulisnya dengan tak maftuha atau tak yang terbuka. Mengganti nun dengan alif. Contohnya lanasfa'an. Nah, lanasfa'an ini yang sebenarnya itu pakai nun. Kemudian ada di Al-Quran yang pakai alif dan juga pakai tanwin. Kaidah yang berikutnya adalah kaidah penulisan khusus untuk huruf hamzah. Hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif, bentuk ya, bentuk waw, ataupun bentuk mandiri ya, seperti halnya kepala ain lah gitu. Nah, ini dalam kaidah imlanya ini ada beberapa macam. Yang simpelnya seperti ini. Nah, kalau hamzah ditulis di awal kata itu ditulisin dalam bentuk alif ya, contohnya an'amta, ibnun dan lain-lain. Nah, kalau di tengah ini disesuaikan dengan harokat pada hamzah dan harokat sebelumnya. Dan urutan harokat yang terkuat yang pertama adalah kasroh, dhamma, fathah, sukun. Ingat ya, kasroh, dhammah, fathah, dan sukun. Ini mana yang lebih kuatnya? Dan kalau lebih yang kuatnya adalah kasroh, ditulis dalam bentuk ya. Kalau yang kuatnya adalah dhammah, ditulis dalam bentuk waw. Kalau yang kuatnya adalah fathah, ditulis dalam bentuk alif ya. Nah, contohnya tulisan hamzah di tengah. Sa'ala karena harokat hamzahnya fathah, kemudian huruf sebelumnya juga fathah, berarti sama-sama fathah ya. Ini ditulis dalam bentuk alif. Kemudian su'ila. Nah, su'ila harokat hamzahnya adalah kasroh, huruf sebelumnya dhammah. Kasroh dan dhammah lebih kuatan kasroh sehingga ditulisnya dalam bentuk ya. Jadi ini kalau kita di komputer nulisnya ini pakai hamzah yang di atas ya. Kemudian su'alun. Nah, harokat pada hamzahnya adalah fathah, harokat sebelumnya dhammah. Berarti fathah dengan dhammah mana yang lebih kuat? Dhammah. Nah, karena lebih kuat dhammah maka hamzahnya ditulis dalam bentuk waw. Contoh lainnya mu'minun. Nah, karena hamzahnya ini sukun, kalau sukun itu kan harokat yang paling lemah ya, berarti tergantung huruf yang sebelumnya yaitu dhammah sehingga ditulis dalam bentuk waw. Syi'tu karena harokat sebelumnya kasroh ditulis dalam bentuk ya. Kemudian fa'run karena hamzahnya sukun dan sebelumnya fathah, berarti yang lebih kuat adalah fathah sehingga ditulisnya dalam bentuk alif.
Adapun penulisan hamzah yang berada di akhir suatu kata itu tergantung pada harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu fathah, ditulis dalam bentuk alif. Kalau harokat sebelumnya kasroh, ditulis di atas ya. Kalau harokat sebelumnya itu dhammah, ditulis dalam bentuk waw atau di atas waw. Sedangkan kalau harokat sebelumnya itu sukun, maka ditulis hamzah mandiri atau seperti halnya kepala ain. Contohnya, qoro'a, bati'un, lu'lu'un, ma'un, syai'un. Nah, sekarang teman-teman silahkan perhatikan yang kata lu'lu'un. Nah, yang hamzah terakhirnya ditulis di atas waw karena harokat sebelumnya itu dhammah. Sedangkan di kata syai'un, nah itu hamzahnya mandiri, tidak ditulis di atas alif, waw ataupun ya. Karena memang harokat sebelumnya adalah sukun. Nah, itulah sekilas kaidah penulisan hamzah secara umum. Akan tetapi di Al-Quran ada penulisan hamzah yang keluar ataupun berbeda dari kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya. Contohnya, di Al-Ma'arij ayat 13. Wa fasilatihi allati tu'wih. Nah, di kata tu'wih, hamzahnya itu harusnya ditulis di atas waw karena harokat sebelumnya adalah dhammah. Sedangkan di sini ya hamzahnya hamzah di atas ya ya. Selanjutnya di Al-Isra ayat 60. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Nah, kata ru'ya hamzahnya di sini hamzah mandiri. Padahal seharusnya di atas waw karena harokat sebelumnya adalah dhammah. Kemudian di Fatir ayat 28. Min ibadihil ulama. Nah, hamzahnya harusnya hamzah mandiri. Karena hamzahnya itu berada di akhir kata dan sebelumnya adalah sukun ya. Karena alif itu kan sukun ya. Harusnya hamzah mandiri, sedangkan di sini ditulisnya itu di atas waw. Di Al-Qur'annya ditulisnya di atas waw. Artinya kalau teman-teman nulis Al-Quran ya, kalau kata ulama itu khususnya di Fatir ayat 28 ya seperti yang merah ini. Sedangkan kalau ditulis di imla biasa ya ulama seperti dalam kurung ini. Yang kelima ada kaidah fasol dan wasol atau al-faslu wal waslu. Yang dimaksud fasol dan wasol di sini adalah pemisahan ataupun penggabungan dalam penulisan. Jadi ada dua kata yang ditulisnya bersambung, ada juga yang ditulisnya terpisah. Istilah lainnya adalah maktu dan mausul. Namun maksudnya ya sama aja gitu ya. Ini dalam disambung ataupun dipisahkan dalam hal penulisannya. Contohnya an la ada yang ditulisnya dengan Allah seperti ini. In lam ada yang ditulisnya dengan illam. Kemudian an lan ada yang ditulisnya dengan allan. An ma ada yang ditulis dengan amma, disambungkan dan nunnya juga dihilangkan. Kemudian mimma ditulisnya dengan mimma, di mana disambungkan dan nunnya juga dihilangkan. Fi ma ada yang tulisnya dengan fi ma disatukan. Nah, seperti itu. Jadi beberapa di Al-Quran itu ada yang nulisnya itu disambungkan, ada pula yang dipisahkan. Kaidah yang terakhir adalah ma fihi qiraatani. Artinya adalah satu kata yang dibaca oleh dua qiraat atau bahkan lebih. Nah, penulisannya adalah berdasarkan yang paling banyak memakainya. Contoh yang pertama, kata maliki yaumiddin. Nah, di kata maliki di sini tidak ada alifnya walaupun dibaca panjang. Nah, sebenarnya di kata maliki ini ada dua cara baca. Ada yang baca
maliki dengan memanjangkan maknya, ada juga yang memendekkannya dengan maliki. Nah, yang paling banyak baca adalah maliki dengan memendekkan maknya, sehingga setelah mim itu tidak ada alif, dibacanya maliki. Akan tetapi karena bacaan kita, riwayat kita itu dibaca panjang maknya, maka setelah ma itu biasanya ada alif kecil ataupun maknya ditulis dengan fathah berdiri. Contoh lainnya, ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita masyhurnya di kata as-sirata di sini pakai sod. Ya, pakai sod. Padahal di qiraat yang lain ada yang bacanya pakai sin, ada pula yang baca di sini dengan ismam, yakni antara sod dan juga zai, sehingga dibacanya ihdinas sirata kayak gitu. Contoh lainnya adalah surat Al-Baqarah ayat 235. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, kata yabsutu ini ada dua bacaan. Nah, kalau di qiraat kita, qiraat riwayat Imam Hafiz itu pakai sin. Akan tetapi karena yang lebih banyak penulisannya itu bacaannya pakai sod, sehingga ditulisnya dengan sod. Di sini kalau teman-teman periksa, ini tulisannya pakai sod ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu pakai sod. Akan tetapi dalam riwayat kita itu bacanya pakai sin, bukan pakai sod. Itulah teman-teman sekalian sedikit penjelasan dan bahasan tentang kaidah penulisan Al-Quran atau yang disebut juga dengan kaidah Ratham Usmani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.